Assalamualaikum. Ada dua ekstrim dalam melihat realitas yang keliru dan menyesatkan. Ekstrim yang pertama adalah orang yang memutlakkan akal budi. Mereka hanya percaya pada kebenaran yang empiris dan kebenaran-kebenaran yang dapat diterima oleh logika berpikir manusiawi saja. Ekstrim yang kedua adalah orang yang memutlakkan iman. Mereka hanya percaya pada kebenaran yang berasal dari apa yang mereka percaya sebagai wahyu Tuhan saja. Pada kedua ekstrim inilah iblis leluasa menipu dan menyesatkan manusia. Semakin ekstrim sikap ini, semakin mudah bagi iblis untuk menipu mereka. Pada ekstrim yang pertama, iblis leluasa menyesatkan manusia karena dia dianggap tidak ada. Maka iblis pun dengan leluasa bekerja menyesatkan manusia sesuka hatinya. Inilah yang terjadi pada kaum rasionalis, kaum sekuler, dan orang-orang ateis. Pada ekstrim yang kedua, iblis leluasa menyesatkan manusia dengan cara mengaku sebagai Tuhan dan memberikan wahyu-wahyu palsu yang dengan mudah diterima sebagai kebenaran mutlak. Nah, pada ekstrim kedua inilah kaum muslim berada. Tidak peduli pernyataan Al-Quran bertentangan dengan akal sehat, muslim tetap akan mempercayainya sebagai kebenaran. Mereka berdalih, bukankah wahyu Tuhan mutlak harus dipercaya? Ya, memang benar. Masalahnya, apakah Al-Quran sungguh-sungguh wahyu Tuhan? Itu yang harus dipastikan dulu. Untuk memastikannya, tidak bisa mempercayai klaim Al-Quran saja. Harus ada bukti lain yang mendukung. Kalau saja muslim dan para ulama mereka menggunakan akal sehat dengan baik, mereka pasti tahu bahwa wahyu Tuhan yang terbaru tidak mungkin bertentangan dengan wahyu Tuhan yang turun sebelumnya. Jika suatu wahyu yang baru berbeda atau menentang apa yang sudah diwahyukan sebelumnya, itu pertanda wahyu tersebut tidak berasal dari sumber yang sama dengan wahyu sebelumnya. Jika wahyu yang sebelumnya berasal dari Tuhan, maka wahyu baru yang berbeda pasti bukan berasal dari Tuhan. Sesederhana itu cara pembuktiannya. Dengan demikian, pesan-pesan Al-Quran yang bertentangan dengan Alkitab harus dinyatakan tidak berasal dari Tuhan. Bandingkan ini dengan Alkitab yang terdiri dari banyak kitab yang ditulis dalam kurun waktu 1500 tahun. Meski demikian, seluruh kitab-kitab tersebut isinya konsisten dan saling melengkapi sehingga membentuk satu kebenaran yang utuh. Oleh karenanya, kita bisa meyakini bahwa seluruh isi Alkitab berasal dari satu sumber kebenaran yang sama dan dipercaya oleh para nabi, yaitu berasal dari Tuhan Sang Pencipta. Tapi sayangnya muslim dan semua ulama-ulamanya sudah terkena sihir jin gua hira, dan mereka kehilangan akal sehat ketika harus menguji Al-Quran. Akibatnya mereka mempercayai Al-Quran secara mutlak meski pesannya bertentangan dengan apa yang sudah diwahyukan di dalam kitab suci sebelumnya. Mereka pun tetap percaya penuh pada kebenaran Al-Quran, meski di dalamnya terdapat ajaran yang bertentangan dengan akal sehat. Kaum muslimin, tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakannya nih. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Ini absurd dan tidak masuk akal. Tapi toh mereka tetap percaya karena begitulah yang diajarkan dalam Al-Quran dan tafsir para ulama mereka. Pilihan sikap muslim yang meminggirkan akal sehat ketika berbicara persoalan iman menjadi amat berbahaya ketika diterapkan pada masalah yang berhubungan langsung dengan hal-hal gaib yang tak kasat mata, seperti iblis, jin, dan roh-roh jahat. Berdasarkan hadis, muslim percaya ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran dapat mempengaruhi makhluk gaib atau jin. Biasanya mereka menyebut ayat-ayat tersebut dengan sebutan ayat-ayat ruqyah. Ada sebuah kasus nyata di mana seorang ustadz melakukan ruqyah untuk mengusir jin yang ada di tubuh seseorang. Tapi ternyata penyebab orang tersebut dirasuki jin adalah karena sebelumnya dia telah diruqyah oleh ustadz lain di sebuah pondok pesantren. Jadi, ayat-ayat Al-Quran yang digunakan untuk ruqyah tidak hanya dimaksudkan untuk mengusir jin saja, tapi juga untuk mendatangkannya. Dan faktanya,
Ayat-ayat yang difungsikan untuk ruqyah ini banyak sekali bertebaran di Al-Quran. Saya tahu betul masalah ini karena saya pribadi pernah belajar pada seorang guru yang berasal dari Banten di masa lalu. Jadi itu semua bukan hal yang asing dan bukan sekedar teori, tapi saya ketahui langsung dari pengalaman pribadi juga. Lalu apa itu ruqyah? Berdasarkan maknanya, ruqyah tidak lain adalah mantra. Ya, mantra. Kalimat-kalimat tertentu yang digunakan para tukang sihir atau dukun di dalam berbagai praktek ilmu gaib. Hanya bedanya dalam Islam kalimat tersebut diambil dari ayat-ayat Al-Quran dan disebut sebagai ruqyah syariah. Nah, fenomena syariah ini sekarang banyak dipertontonkan di berbagai TV swasta di Indonesia. Hanya saja yang dipertontonkan adalah ruqyah yang dipergunakan sebagai pengobatan untuk mengusir jin-jin yang merasuki atau menyerang manusia. Sedangkan ruqyah di mana jin-jin justru dimasukkan ke tubuh manusia tidak dipertontonkan secara khusus. Meskipun demikian, secara tidak langsung adanya ruqyah semacam ini juga diakui di dalam acara tersebut. Nanti kita akan lihat videonya. Lalu di mana praktek ruqyah untuk memasukkan jin-jin ke tubuh manusia ini biasa terjadi? Praktek itu biasanya terjadi di berbagai pondok pesantren, tempat praktek-praktek ruqyah, ataupun di berbagai kelompok di mana muslim memperdalam agamanya pada guru-guru atau ustadz-ustadz tertentu. Biasanya terjadi ketika seorang muslim berharap punya kelebihan-kelebihan supranatural tertentu untuk berbagai keperluan. Misalnya ingin usahanya selalu laris, ingin cepat dapat jodoh, ingin karir yang mulus, cepat naik pangkat, untuk jaga diri, perlindungan dari gangguan roh-roh jahat, pengobatan, dan lain-lain. Oleh guru atau ustadz tertentu, mereka akan diruqyah atau seringkali mereka menyebutnya dengan istilah diisi. Diisi dengan apa? Tentu saja dengan jin. Caranya dengan dibacakan ayat-ayat ruqyah yang diambil dari Al-Quran. Bisa dengan cara langsung, ditiupkan melalui hembusan nafas, ditransfer melalui media air yang kemudian diminum, atau dengan cara-cara lain. Soal tata cara atau ritual, itu bisa bermacam-macam variasinya. Tapi intinya sama. Melalui ruqyah, masuklah jin-jin tertentu ke dalam tubuh seseorang. Jin-jin inilah yang kelak akan memberikan kemampuan supranatural secara instan kepada seseorang untuk tujuan-tujuan yang mereka inginkan. Jin-jin apa yang dimasukkan? Supaya muslim tidak takut mendapatkan label musyrik, maka dikatakanlah bahwa yang dimasukkan melalui ruqyah itu adalah jin Islam yang halal dan sesuai aturan syariah. Tentu saja praktek semacam ini tidak dipertontonkan kepada publik. Baru setelah jin-jin tersebut mulai tidak kooperatif dan mengganggu si korban, dilakukanlah ruqyah lain yang bertujuan untuk mengusir keberadaan jin-jin tersebut. Ini yang kemudian banyak dipertontonkan kepada publik dan memberi kesan seolah ruqyah itu bertujuan positif dan menyembuhkan. Padahal yang membuat masalah, sebagian ya akibat dari ruqyah itu juga. Dan yang lebih berbahaya, sekarang ini sedang dipopulerkan yang namanya ruqyah mandiri, di mana muslim diajarkan untuk mengucapkan mantra-mantra berupa ayat-ayat Al-Quran tertentu untuk diri sendiri, baik untuk keperluan pengobatan, untuk menjaga diri dari serangan roh-roh jahat, atau keperluan-keperluan praktis lainnya. Tidak peduli manfaat baik apapun yang dikatakan oleh para ustadz tentang ruqyah mandiri, pada dasarnya ruqyah mandiri mengundang jin untuk masuk ke dalam tubuh seseorang yang mempraktekkannya. Tapi mereka akan berdalih, tidak apa mengundang jin dengan ruqyah mandiri, karena yang diundang adalah jin Islam. Sesungguhnya sikap ini sangat berbahaya. Tidak peduli jin Islam, jin Kristen, jin Hindu, jin Buddha, atau jin kafir, mereka semuanya adalah iblis yang selalu menipu dan memperdaya manusia. Perbedaan golongan jin itu cuma tipuan dan rekayasa iblis untuk mengacaukan manusia. Catat ini baik-baik. Iblis sejak semula adalah penipu yang bisa mengaku apa saja sesuka mereka. Entah itu sebagai malaikat Jibril, roh leluhur yang sudah meninggal dunia, atau mengaku sebagai Tuhan jika perlu. Bahkan malaikat Jibril yang menjumpai Muhammad di Gua Hira, jika kita cermati baik-baik, itu tidak lain adalah iblis. Fakta tersebut bisa terlihat dari apa yang dikisahkan dalam hadis sahih
tentang pertemuan Muhammad dengan malaikat Jibril atau Gabriel di Gua Hira. Demikian yang tertulis. Malaikat menangkapku dan menekanku dengan keras sampai aku tidak tahan lagi. Dia melepaskanku dan memintaku untuk membaca. Bacalah. Aku menjawab, aku tidak bisa membaca. Lalu dia menekanku lagi dengan lebih keras sampai aku tidak tahan. Kemudian dia melepaskan aku dan memintaku untuk membaca. Bacalah. Aku menjawab, aku tidak dapat membaca. Dia lalu menangkapku lagi dan menekan dengan keras dan berkata, bacalah dalam nama Tuhanmu yang telah menciptakan segala sesuatu, yang telah menciptakan manusia dari gumpalan. Bacalah, Tuhanmu adalah Maha Pemurah. Itu tercatat dalam Sahih Bukhari. Ini sangat berbeda dengan karakter malaikat Gabriel dalam Injil saat menyampaikan pesan Tuhan. Kepada Zakaria, malaikat Gabriel berkata, jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Injil Lukas bab 1 ayat 13. Kepada Bunda Maria, malaikat Gabriel berkata, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Injil Lukas bab 1 ayat 30. Kepada gembala di malam kelahiran Yesus, seorang malaikat Tuhan berkata, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Injil Lukas bab 2 ayat 10. Perhatikan bedanya. Yang satu menakut-nakuti dan mengancam, sementara yang lain justru memberikan penghiburan dengan mengatakan, jangan takut. Menurut Islam, Muhammad adalah nabi terakhir dan terbesar. Tentunya amat janggal jika nabi terbesar dan terakhir malah diancam dan dianiaya oleh malaikat sebelum menerima wahyu. Jika makhluk gaib di Gua Hira adalah malaikat Gabriel yang membawa pesan dari Tuhan, seharusnya pertemuan itu juga dimulai dengan perkataan lembut yang menghibur. Jangan takut, wahai Muhammad. Tapi sayangnya, bukan itu yang terjadi. Karena kejanggalan itu, maka kita bisa yakin bahwa makhluk gaib di Gua Hira bukanlah malaikat Jibril atau Gabriel, tetapi iblis yang mengaku sebagai malaikat. Ini diperkuat lagi dengan fakta bahwa Muhammad sesungguhnya mengalami gejala kerasukan iblis saat menerima wahyu. Itu bisa disimpulkan berdasarkan ciri-ciri yang terjadi pada Muhammad saat wahyu turun, sebagaimana yang dikisahkan dalam berbagai hadis. Misalnya saja dia mendengarkan suara-suara, wajahnya merah dan bernafas berat, bibirnya bergerak-gerak cepat. Muhammad mendengar suara-suara seolah pohon dan batu berbicara kepadanya, merasa ketakutan, dan sebagainya. Itu seperti dikisahkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, riwayat Al-Tabari, dan lain-lain. Kemudian diperkuat lagi dengan kecenderungan Muhammad untuk melakukan bunuh diri karena ketakutan setelah mengalami pengalaman-pengalaman itu. Dalam keadaan depresi yang berat, Muhammad mengatakan, aku ingin pergi ke tebing dan melemparkan diriku ke sana agar bebas dari beban ini. Itu dikisahkan dalam riwayat Al-Tabari. Itu semua adalah sebagian dari ciri-ciri orang yang kerasukan iblis atau roh jahat. Yang lebih parah, di dalam hadis bahkan juga dikatakan bahwa Muhammad terkena sihir. Dalam hadis Bukhari disebutkan Nabi kita Muhammad SAW pernah disihir oleh Lubab bin A'sam. Salah satu orang Yahudi pernah menyihir Nabi SAW. Dan waktu itu Nabi SAW kena sihir sebulan. Ya, Artinya apa? Muhammad sebagai Nabi ternyata tidak mendapatkan perlindungan dari Tuhan dan terkena gangguan iblis. Apa yang bisa kita simpulkan dari fakta tadi? Ini dia. Sejak semula yang berinteraksi dengan Muhammad bukanlah malaikat Gabriel utusan Tuhan, melainkan iblis yang mengaku sebagai malaikat. Dan iblis itu terus mengikat Muhammad selama masa kenabiannya. Dampaknya tentu sangat fatal. Semua wahyu yang diterima Muhammad dengan perantaraan makhluk gaib Gua Hira itu tidak lebih adalah wahyu sesat yang berasal dari iblis. Dengan kata lain, isi Al-Quran berasal dari iblis. Ini juga sesuai dengan fakta isi Al-Quran yang bertentangan dengan isi kitab suci sebelumnya. Maka tidak perlu heran jika ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang digunakan sebagai ayat-ayat ruqyah atau mantra untuk mempengaruhi iblis, baik untuk mengundang ataupun untuk mengusir mereka. Dengan adanya fenomena ruqyah yang banyak ditampilkan di TV sekarang ini, terbongkarlah sudah bahwa salah satu fungsi Al-Quran
ternyata adalah sarana interaksi antara manusia dengan jin alias iblis. Ada dua fakta penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, karena tidak berasal dari Tuhan, Al-Quran pasti tidak berisi kebenaran. Yang kedua, dari fenomena ruqyah terbukti bahwa Al-Quran memang berisi kumpulan mantra-mantra untuk berinteraksi dengan iblis. Kedua fakta penting itu menjelaskan mengapa Al-Quran lebih banyak dihafal dan bukan dipahami. Karena isinya bukanlah kebenaran melainkan kumpulan mantra, maka memang Al-Quran tidak penting untuk dipahami. Yang lebih penting adalah dibaca dan dihafal, sedangkan untuk dipahami itu nomor sekian. Kandungan kebenaran di dalam Al-Quran sesungguhnya tidak penting. Yang penting adalah mantra-mantra untuk berinteraksi dengan iblis yang bertebaran di seluruh Al-Quran. Klaim kebenaran yang ada di dalam Al-Quran hanyalah pancingan agar Muslim mengucapkan mantra-mantra itu sehingga akhirnya terikat dan diperbudak oleh kuasa iblis. Ini diperkuat dengan fakta yang tak terbantahkan bahwa di dalam Al-Quran terdapat kata-kata yang sama sekali tidak dipahami maksudnya, seperti alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim sad, alif lam mim ra, kaf ha ya ain sad, ta sin mim, dan sebagainya. Saya jamin, tidak ada satu ulama pun di dunia ini yang sanggup menjelaskan artinya. Ayat-ayat misterius itu tidak akan ada kalau Al-Quran dimaksudkan sebagai kitab kebenaran yang harus dipahami manusia. Tapi sekarang kita tahu bahwa itu cuma mantra yang memang tidak ada artinya bagi manusia. Kata-kata misterius itu murni hanyalah mantra untuk berinteraksi dengan iblis. Manusia memang tidak perlu tahu maknanya. Cukup iblis saja yang tahu. Bantahlah pernyataan ini kalau kalian sanggup. Berikut, seorang ulama mengungkapkan efek dari pengucapan mantra-mantra misterius tersebut. Satu ketika ada orang yang nanya begitu, kaf, ha, ya, ain, sod, apa maknanya? Pengen tahu? Oke. Sekarang Bapak baca, nanti besok malam Jumat di tempat yang sepi, mana yang kamu anggap paling sungil di kampung ini? Gak usah diceritain orangnya ya, orangnya ada dan ulama besar juga nih. Kasih. Sampai kapan? Sampai subuh bacanya. Dari mulai jam 12 malam dikerjain tuh. Apa ceritanya? Pingsan dia tuh. Melihat sesuatu. Jika ruqyah cuma mantra untuk berinteraksi dengan iblis, apa yang terjadi saat orang yang kerasukan iblis atau jin diobati dengan cara ruqyah? Yang terjadi adalah transaksi di antara iblis. Dalam hal ini, iblis yang lama diusir untuk digantikan oleh iblis lain yang punya kedudukan dan kekuatan lebih tinggi. Kurang lebih seperti preman yang lebih kuat mengusir preman yang lebih lemah untuk menguasai suatu daerah. Ingat, ayat Al-Quran tidak berasal dari Tuhan, maka pasti bukan kuasa Tuhan yang mengusir iblis tersebut, melainkan sesama iblis yang saling bertransaksi untuk bertukar tempat. Iblis yang lebih kuat seolah berkata kepada iblis yang lebih lemah, "Pergilah, orang ini sekarang ada dalam kekuasaanku, carilah korban yang lain." Nah, itulah yang dilakukan para ustadz-ustadz saat mereka melakukan ruqyah untuk menyembuhkan orang-orang yang kerasukan. Akibatnya, keadaan korban sebenarnya justru lebih parah. Mereka dikuasai iblis yang lebih kuat dari sebelumnya. Hanya saja si korban mungkin merasa sembuh karena iblis yang baru ini tidak mengganggu secara fisik untuk beberapa waktu lamanya. Meskipun tidak mengganggu secara fisik pada saat itu, iblis tersebut tetap saja bisa mengganggu jika ada situasi dan kondisi yang tepat. Lalu bagaimana dengan jin kafir yang mengucapkan syahadat dan disilamkan seperti yang kadang terjadi di acara-acara ruqyah? Itu pun cuma tipuan. Semua iblis atau jin pada mulanya adalah malaikat Tuhan. Dan sebagai malaikat, mereka punya pengetahuan tentang kebenaran tanpa harus melalui proses belajar. Jadi, seluruh kebenaran dan hukum-hukum Tuhan yang perlu diketahui malaikat sudah diketahui mereka sejak mereka diciptakan. Ketika sebagian dari malaikat itu memilih untuk memberontak melawan Tuhan dan menjadi iblis, pilihan itu dilakukan dengan sadar dan dalam pengetahuan penuh. Karenanya, mereka tidak mungkin menyesal dan mustahil ada iblis yang bertobat
untuk berbalik mengabdi Tuhan. Selanjutnya, mereka menipu manusia sejak awal dengan tujuan agar manusia pun ikut terkutuk ke dalam neraka bersama mereka. Dengan demikian, soal jin Islam atau jin kafir yang diislamkan hanyalah tipuan iblis yang dipercaya oleh Muslim. Lalu bagaimana ulama-ulama Muslim bisa tertipu sejauh itu? Tidak perlu heran. Jika nabinya saja bisa tertipu, apalagi cuma ulama-ulama pengikutnya. Penyebab awalnya cuma satu. Akal sehat mereka tidak digunakan. Sekarang mari kita rangkai semuanya untuk memahami sisi tergelap agama Islam yang tidak banyak disadari orang. Beruntunglah dengan bantuan fenomena ruqyah yang marak di berbagai TV swasta, sisi tergelap itu sekarang mulai terungkap sebagai fakta publik yang terlanjur viral dan tidak bisa disembunyikan lagi. Kita akan membandingkannya dengan Kristen agar duduk perkaranya menjadi lebih jelas. Dalam Kristen, keselamatan itu dimulai dengan baptis yang menandakan seseorang percaya pada Yesus Kristus dan menerima penebusan dosa di kayu salib. Baptis ini adalah langkah awal yang kemudian dilanjutkan dengan proses pengudusan jiwa seorang Kristen di sepanjang hidupnya. Dengan proses ini, pada akhirnya jiwa seorang Kristen menjadi layak untuk hidup kekal bersama Tuhan di dalam surga. Itu sebabnya Yesus bersabda, "Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Injil Matius bab 5 ayat 48. Proses pengudusan ini dijalankan melalui pertobatan, penyangkalan diri, perjumpaan dan persatuan dengan Tuhan, dan dipuncaki dengan meneladani hidup Yesus Kristus. Di Islam, yang terjadi justru sebaliknya. Dengan mengucapkan kalimat syahadat, seorang Muslim menyatakan percaya pada Tuhan yang diimani oleh Muhammad. Ingat, Al-Quran membawa wahyu yang bertentangan dengan kitab suci sebelumnya. Dengan demikian, Tuhan yang dipercaya Muhammad tidak sama dengan Tuhan yang disembah oleh para nabi. Tuhan yang dipercaya Muhammad adalah iblis yang mengaku sebagai Tuhan dan merasuki dirinya sejak di Gua Hira. Sekarang perhatikan perbedaan kontrasnya. Jika baptis membuka jiwa setiap Kristen pada proses pengudusan, maka kalimat syahadat membuka jiwa setiap Muslim pada kehadiran iblis yang akan menajiskan jiwa setiap Muslim. Maka tidak perlu heran jika Muslim sangat mudah terkena pengaruh sihir, kerasukan jin atau iblis, dan lain-lain. Fenomena itu bisa kita lihat di semua acara TV yang menampilkan ruqyah. Itu baru kalimat syahadat. Nah, dengan membaca ayat-ayat Al-Quran lainnya, baik itu dengan mengaji, melalui salat 5 waktu, dan khususnya dengan melakukan ruqyah mandiri, setiap Muslim sesungguhnya mengucapkan mantra-mantra yang mengundang iblis untuk masuk melalui pintu yang sudah dibuka oleh kalimat syahadat tadi, masing-masing dengan tingkat intensitas yang berbeda-beda. Kita tahu kehadiran iblis dalam jiwa manusia tidak mungkin membawa kebaikan. Dengan demikian, jika dalam Kristen jiwa manusia mengalami proses pemurnian dan pengudusan oleh Roh Kudus, dalam Islam yang terjadi justru sebaliknya. Jiwa manusia mengalami proses penajisan oleh kehadiran iblis. Ada ustadz terkenal di TV yang membenarkan bahwa ayat Al-Quran memang bisa mengundang iblis jika dibaca dengan niat yang salah, yaitu jika niatnya bukan untuk menyembah Allah. Jadi kalau membaca Quran tidak ada unsur lillahi ta'alanya. Lillahi ta'ala itu tidak ada lain kecuali hanya untuk mencari ridha Allah. Nah rata-rata orang itu ngajari bahwa baca ini biar kaya, baca ini biar selamat, baca ini biar... Nah yang begini itu terbaca oleh jin sebenarnya. Nah akhirnya pada waktu dia sudah niat mau baca itu untuk kaya, jin itu masuk. Gitu, apa aja. Dia baca ini untuk selamat, jin itu masuk. Ironisnya, Allah tidak lain adalah pemimpin para iblis, dan dialah yang mewahyukan mantra-mantra itu kepada Muhammad sehingga sekarang bertebaran di dalam Al-Quran. Jadi, meskipun dilakukan dengan niat tulus untuk hanya menyembah Allah saja, setiap Muslim akan tetap mengundang iblis ke dalam dirinya. Dengan demikian, apapun niatnya, membaca ayat-ayat Al-Quran sama artinya dengan membaca mantra yang dapat mengundang masuknya iblis. Yang membedakan mungkin cuma intensitas dan tingkat keparahannya. Niat yang satu berakibat lebih parah dari niat yang lain. Ini menjelaskan mengapa para teroris ISIS, Boko Haram, Al-Qaeda,
Hamas, PLO, pembom bunuh diri, anggota FPI dan HTI yang kelakuannya sudah seperti iblis adalah orang-orang yang taat beribadah. Semakin seorang muslim taat beribadah dan rajin membaca ayat-ayat Al-Quran, semakin kuat pula jiwanya dipengaruhi oleh iblis. Lalu bagaimana dengan muslim yang taat beribadah tapi tidak terjangkit paham radikal dan bisa hidup sebagai orang yang baik? Sebenarnya sama saja. Iblis juga sudah masuk ke dalam tubuh mereka tapi pengaruhnya kecil sehingga tidak atau belum menguasai jiwa mereka. Mengapa demikian? Itu bisa terjadi karena Tuhan punya rencana tertentu bagi mereka, sehingga Dia memberikan perlindungan dan tidak mengizinkan iblis menguasai jiwa mereka terlalu jauh. Meskipun demikian, keadaan itu tetap berbahaya, karena iblis berpotensi menguasai jiwa mereka kapan saja jika ada situasi dan kondisi yang tepat. Mereka tetap perlu diselamatkan dari jeratan iblis. Dengan perlindungan itu, Tuhan telah memberi mereka kesempatan untuk diselamatkan. Jika kesempatan itu tidak dimanfaatkan, maka kesempatan itu pun menjadi sia-sia. Jika diringkaskan, melalui fenomena ruqyah yang kini sedang populer di TV, kita mendapatkan kesempatan untuk mengetahui sisi tergelap Islam, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang berfungsi sebagai sarana masuknya iblis untuk kembali menguasai dan memperbudak manusia di seluruh dunia yang sebelumnya sudah diselamatkan melalui penebusan salib Yesus Kristus. Islam tidak lain adalah antitesis dari Kristen. Jika melalui Kristen manusia dikuduskan agar layak untuk hidup kekal di surga bersama Tuhan, melalui Islam jiwa manusia justru dinajiskan dengan pengaruh dan kehadiran iblis, sehingga kelak manusia akan menjadi hamba para iblis di dalam neraka untuk selama-lamanya. Saudara-saudaraku kaum muslim, jika kalian mau menggunakan akal sehat kalian, fenomena ruqyah yang sedang populer sekarang ini seharusnya membuat kalian sadar pada bahaya besar yang sedang mengancam setiap muslim. Setelah Yesus Kristus menebus dosa manusia di kayu salib, iblis tahu hari-harinya sudah terhitung. Dia akan dihukum untuk selamanya di dalam neraka. Untuk itu dia menciptakan agama Islam yang dipenuhi mantra-mantra agar manusia dapat berinteraksi dengan iblis. Dengan demikian, manusia yang tergiur oleh berbagai klaim kebenaran dan kebaikan palsu dalam Islam akan diikat untuk menjadi pengikut iblis selamanya. Oleh karena itu, selamatkanlah jiwa kalian selagi sempat. Jika kalian masih menonton video ini sekarang, itu artinya Tuhan memberi kesempatan kalian untuk menyelamatkan diri dari jeratan Islam. Segera setelah selesai menonton video ini, carilah kesempatan apapun yang mungkin untuk mengenal Yesus dan terimalah Dia sebagai Tuhan dan Penyelamat. Kasih-Nya yang tercurah di kayu salib akan menebus jiwa kalian dengan harga yang tidak bisa ditolak oleh iblis. Separah apapun kalian dikuasai oleh iblis, Tuhan Yesus akan menyelamatkan kalian. Jangan lagi berharap pada ajaran Islam yang bertabur mantra-mantra iblis. Hanya dengan menerima Yesuslah satu-satunya jalan agar jiwa kalian dapat diselamatkan. Wassalam.